Ular putih kecil, kamu memang sudah berubah menjadi manusia. Tapi jika ingin naik ke tingkat dewa, kamu harus mencari jodohmu. Kakak, Kamu adalah King Dai. Kamu nakal lagi padahal seorang wanita. Kenapa berubah menjadi pria? Saat bermain aku pernah melewati tepi lautan. Di sana aku melihat seorang pria yang sangat tampan. Aku berubah menjadi seperti dia. Kakak suka tidak? King Dai. Aku tidak bisa membuang waktu di gunung ini bersamamu. Kita berdua berlatih bersama. Kenapa itu disebut membuang waktu? King Dai, beberapa kali aku mencoba naik tingkat tapi gagal. Semua karena terikat oleh jodoh ini. Kamu berlatih dengan baik di sini. Tunggu aku menyelesaikan urusan cinta, baru aku akan kembali mencarimu. Tapi, kamu mau mencari jodohmu di mana? Dewa Bulan sudah memberi petunjuk di dalam hutan bambu Lin An. kakak benar-benar tidak punya perasaan. Pedang Pembasmi Iblis 12. Iblis, kemana kamu lari? Guru saya bilang wanita cantik itu pasti iblis. Guru saya yang bilang. Pedang Pembasmi Iblis 16. Kenapa dia mau menangkap saya, tapi saya malah suka padanya? Tuan, kamu mau menyelamatkan saya atau menangkap saya? Guru, kamu tidak bilang ya, gadis cantik pria baik pasti suka. Saya orang yang berlatih, bukan iblis. Saya yang kurang sopan. Saya Lin Hao Xuan jika tidak keberatan. Silakan ikut saya ke rumah untuk istirahat sebentar. Istirahat sebentar, baiklah.
Leluhur Linglong dari generasi ke generasi hidup menyepi di gunung. Sedikit bisa sihir. Sebenarnya mau mencari orang di hutan bambu Lin An, tapi malah disangka iblis oleh Tuan. Salah mengira saya sebagai iblis. Yang seharusnya disalahkan adalah Hao Xuan. Seruling ini biasanya bergerak jika ada aura iblis. Iblis yang pandai bicara manis. Lihat, kamu masih tidak menunjukkan wujud asli. Hei pemburu hantu yang bodoh. Lagu pengusir hantu saja mau mengalahkanku. Apa artinya 1000 tahun latihan kakak? Seharusnya hantu akan merasa tidak nyaman dan menampakkan diri. Aku tidak percaya tidak bisa mengalahkanmu. Kakak. Kakak, hari sudah malam, King Dai sulit mencarimu. Ternyata dia. Seumur hidup hanya satu pasangan. Pernahkah Tuan mendengarnya? Di buku memang begitu tertulis. Saya juga belum pernah mengalami percintaan. Malam semakin larut. Kakak, hati-hati kedinginan. Saya Sue Linglong, tinggal di desa Shuiluo, keluarga Bai. Silakan datang untuk menikmati teh. Menikmati teh. Menikmati teh sangatlah baik. Besok saya akan datang. Kindai, lihat betapa cantiknya putrimu. Bibir merah, gigi putih, kulit seperti mutiara. Kakak,
kamu nanti berubah menjadi pria lagi. Awas aku kembalikan kamu ke gunung. Jangan, aku akan terus menemani kakak. Cepat pergi nanti dimakan hantu. Di mana ada yang dimakan? Ada hantu. Siapa lebih baik aku dimakan saja? Makan apa? Sebenarnya mereka berdua adalah temanku. Malam ini aku ingin mengajak kalian makan besar bagaimana. Kamu juga ikut, jangan sampai tidak datang. Pastikan bahwa mereka ke rumahku, kita bertemu nanti. Sampai nanti. Ternyata ular hantu bersembunyi sangat dalam. Haoshuan orangnya sudah kubawa. Cepat buka pintu, jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Ayo ke sini. Lin, kakakku sudah merendahkan diri datang mencarimu. Kamu malah bersikap tidak sopan. King Dai, jangan kurang ajar. Perkataan Nona King Dai benar, bagaimana bisa membiarkan dua nona menangku pikir lama di luar, bagaimana kalau begini? Kalian berdua masuk ke rumahku dulu. Tidak jauh di sebelah. Maaf membuat Nona menunggu lama. Sebenarnya Lin ingin menyiapkan makanan dan minuman enak untuk menjamu sang gadis. Sayangnya Lin terlalu kikuk. Belum siap sepenuhnya. Terima kasih atas perhatian Tuan. Saya baru pertama kali datang ke sini dan tidak punya banyak teman. Bisakah Tuan mengajak saya dan adik saya jalan-jalan sebagai pemandu? Saya akan melindungi kalian. Kamu kenapa kamu selalu ada di mana-mana? Aku akan memukulmu. Setan ini sangat berani dalam waktu singkat. Pasti tidak bisa diyakinkan dengan kata-kata. Baiklah, lebih baik kita manfaatkan kesempatan ini untuk menaklukkan mereka. Bisa menjadi pemandu untuk sang gadis. Lin merasa sangat terhormat. Hanya saja Lin masih punya beberapa kata yang ingin disampaikan kepada saudara Suyuan. Mohon kedua gadis untuk beristirahat sejenak di dalam rumah. Setelah Lin selesai berbicara, akan menemani kalian bermain baik. Silakan gadis. Tunggu aku, kakak. Kakak, aku cantik tidak? Sepertinya aku harus menggunakan jurus pamungkas. Dengan ini, aku yakin bisa memikatmu. Memikat hatimu. Lin Haoshuan, kamu tidak jujur. Aku menganggapmu sebagai saudara, tapi kamu tidak mau menunjukkan barang bagus ini padaku. Lihat saja, lihat dong. Suyuan. Sebenarnya ini hanya obat dari klinikku terbuat dari Suyuan. Aku selalu bilang kamu harus banyak berolahraga dan berlatih pedang. Berlatih pedang membantu. Pedang. Pedang ini tidak ada gunanya. Pedang. Sangat nyaman. Tuan Lin sangat ahli.
Sini-sini garuk di sini. Lebih tinggi bawah-bawah. Atas-atas. Kiri-kiri kanan-kanan. Sini-sini-sini. Maaf ya Nona. Perkataan Tuan Lin sangat benar. Kita memang harus lebih banyak berolahraga. Kalau begitu karena latihan pedang sudah selesai, bisakah kita pergi keluar sekarang? Bisa. Latihlah pedangmu dengan baik. Nona King Dai, sebenarnya aku juga jago bermain pedang. Kamu benar-benar jago ya? Pedang yang bagus. Kamu bilang itu atau aku? Aku biarkan kamu begadang, aku biarkan kamu keluar. Kamu biarkan kamu mengejar perempuan kamu si selingkuhan. Pukul kamu. Bagaimana kakak? Cinta yang mesra saling mencintai. Di dalam hutan bambu matahari terbenam sangat indah. Anginnya sangat lembut. Dia bermain petak umpet denganku. Dia benar-benar mengerti hati perempuan, sangat pandai menciptakan kejutan. Aku bisa merasakannya. Dia sangat menyukaiku. Guru, aku dengar kamu pergi jalan-jalan dengan seorang perempuan, bagaimana? Keadaan yang sangat mendesak. Keadaan yang sangat berbahaya. Aku membawanya ke hutan penangkap hantu. Dia terus mengejar di belakang. Aku akhirnya berhasil mengaktifkan formasi. Itu adalah kelopak bunga yang ditempa oleh master penangkap hantu. Setiap hantu yang menyentuhnya akan menampakkan wujud aslinya. Tidak disangka. Hantu ini jika tidak dibasmi akan menjadi bencana besar. Seumur hidup aku tidak akan menikah dengan orang lain. Guru yang terhormat, hari ini aku bertemu dengan dua hantu yang sangat kuat. Aku sudah mencoba berbagai cara. Nona Linglong. Kamu menulis apa ini? Aku tidak mengerti satu kalimat pun. Kamu terjemahkan untukku. Ini adalah resep rahasia turun-temurun dari sekolahku. Tidak bisa diungkapkan kepada Nona. Tapi aku ingin lebih mengenalmu. Tentang hal-hal dalam pengobatan, aku takut Nona merasa bosan. Tuan Lin benar-benar bersusah payah. Apakah ada sesuatu yang ingin gadis itu bicarakan denganku? Aku ingin mengajak Tuan Lin untuk melakukan sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar ini mungkin tidak bisa kulakukan karena aku seorang dokter. Tuan Lin tidak mau.
Gadis itu silakan duluan, aku akan menyusul. Siluman ular begitu merajalela. Muridku dalam bahaya. Guru cepat datang dan selamatkan. Silakan Tuan Lin. Kita sudah bersama cukup lama. Kurasa sudah saatnya menikah. Menikah. Aku sudah mengerti perasaanmu. Sejak kau menyatakan cinta dengan hujan bunga, aku sudah memutuskan untuk menerimamu. Kau merusak rencanaku lagi. Kau membuatnya pingsan. Siapa yang akan menikah denganku? Kakak, aku tidak rela. Kau setiap hari memikirkan untuk menikah dengannya. Dia hanya ingin menggunakan ini untuk melawanmu. Kau pikir aku takut dengan ini sihir kecil? Manusia dan siluman berbeda jalan. Kau yakin ingin menikah dengan pemburu siluman? Ya, dan harus cepat-cepat. Segera menikah malam pertama dan punya anak. Kemudian aku bisa menjadi dewa dengan indah. Dia meskipun seorang pemburu siluman, tetap seorang pemburu siluman yang romantis. Apa gunanya romantis pemburu siluman yang romantis? Tetap saja seorang pemburu siluman. Dia pura-pura pingsan, mengancamnya sedikit. Kakak, sudah pingsan bagaimana bisa melangsungkan pernikahan? Bagaimana kalau langsung malam pertama saja? Jangan begini, kalau kau terus begitu aku akan berteriak. Kau bahkan bisa berteriak sampai suaramu habis. Kau tetap harus malam pertama denganku. Kau diam saja di rumah dan menetaskan telur dengan kakakku. Tidak. Aku ini seorang pria yang konservatif. Kau teriak apa? Ini kan untuk membangunkanmu. Suyuan. Aku bilang padamu. Suyuan, aku tidak hamil. Suyuan. Kamu ngapain sih? Aku nggak ngeluarin telur. Kalian semua ini siluman. Lah, kenapa kalian ada di sini? Beneran ditangkap atau ada niat lain? Lah, kok kalian gak ada aura silumannya? Sebab ini tungku pembersih aura siluman. Pembersih aura siluman gak cuma bisa bersihin aura siluman kita, tapi juga bantu kita latihan jadi manusia. Jadi aku rencana tinggal bareng kakak-kakak di sini buat balas budi. Asik, asik, asik. Nah, mulai sekarang kamu namanya Honge. Kalian rencana tinggal di dekat Lin Haoshuan. Beneran buat balas budi. Karena kalian udah putusin buat tinggal. Ya harus jaga jarak sama Tuan Lin. Tuan Lin sebentar lagi nikah sama aku. Kalau ada di antara kalian yang berani punya niat macam-macam sama dia, jangan salahin aku kalau aku bikin kalian balik jadi wujud asli. Lu bilang aku tidur di rumah sendiri.
Emangnya lu tidur di mana lagi? Aku jelas-jelas mimpi sama Suelinglong sama Ju Qingdai kita. Stop. Kalau lu suka sama Nona Suelinglong, aku pasti nggak ngelarang. Tapi Nona Qingdai, itu kan tunanganku. Kalau lu berani punya niat sama dia, kita nggak bisa jadi teman lagi. Lu suka sama Ju Qingdai. Iya dong, Dia kan siluman. dia emang cantik banget. Aku sama dia. Jatuh cinta pandangan pertama. Bro. Gak nyangka lu seleranya berat banget. Aku pasti gak bakal rebut buat lu aja. Aku sekarang cuma mau bilang buruan ke klinik buat buka. Suelinglong sama Nona Qingdai. Udah di klinik bantuin buka. Aku cuma datang buat kasih tahu. Sini. Halo Pak Guru. Tangan lu juga kasih lihat. Tangan lu mana? Kalian semua keluar saja. Ya? Bawa botol obat ini ke belakang dan campur dengan arak. Cepat bawa ke sini ya segera. Aku tahu kalian adalah siluman. Jangan berpura-pura lagi. Asal kalian tidak berbuat jahat dan tidak menggangguku. Aku tidak akan menangkap kalian dan akan membiarkan kalian pergi. Tuan Lin, kamu tidak bisa hanya karena aku adalah kecantikan langka di dunia manusia, lantas menganggapku sebagai siluman. Tentu saja bukan hanya karena hal ini. Wajahnya tiba-tiba laki-laki, tiba-tiba perempuan, katanya bukan siluman. Oh, ternyata karena ini. Tuan Lin, kamu benar-benar salah paham. Karena adikku sejak lahir cantik seperti bidadari, sering menarik perhatian kupu-kupu nakal yang tidak baik. Jadi sejak kecil ayahku memberinya sebuah mantra, siapapun yang berniat jahat dan punya pikiran buruk padanya akan melihatnya sebagai sosok pria tampan. Masa sih? Aku tidak punya, jangan sembarangan bicara. Orang bodoh ini benar-benar mudah ditipu. Tidak benar. Aku jelas-jelas melihat kalian di rumahmu waktu itu. Kakak, Ekor. Tuan Lin, kamu salah lihat. 2 hari lagi adalah hari raya Duanwu. Aku dan adik sedang berlatih tarian ular di rumah. Kalau Tuan Lin tidak percaya, kami akan menunjukkannya untukmu. Tuan Lin, aku dan adik sebenarnya adalah gadis baik-baik, tapi kamu bilang kami siluman. Sungguh menyedihkan. Ini arak Siong Huang Nona Linglong. Apakah siluman? Minum 1 gelas. Akan ketahuan. Baiklah. kakak jangan. Orang ini tidak percaya pada kami. Bagaimana kalau dia menaruh racun di araknya? Tidak apa-apa. Tuan Lin, arak ini sungguh tidak enak. Tunggu sebentar.
Lin, kamu benar-benar memberikan kami anggur yang sangat murah. Terlalu keterlaluan. Apakah aku benar-benar salah melihat? Mereka bukan siluman. Ini aku yang ceroboh. Di masa depan jika ada yang perlu aku Lin Haoshuan. Nonik bisa langsung bilang. Baiklah, kalau begitu nikahi aku. Dokter Lin, tolong selamatkan anakku. Cepat letakkan anak itu di ranjang, aku akan memeriksanya. Maaf. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Liner, tolong buka matamu dan lihat ibumu, Liner. 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 Ibu akan membawamu pulang. Aku bisa menyembuhkan penyakitnya. Kindai, aku bilang kamu seorang wanita yang baik. Mengapa harus berubah menjadi pria? Kakak sudah bilang padamu sejak lama. Lin ini bukan orang baik. Dia bahkan menggunakan belerang untuk mengujimu, sungguh jahat. Itu hal kecil, aku tidak memikirkannya. Yang aku khawatirkan adalah bagaimana membantunya menyelesaikan masalah. Kakak, kenapa kamu masih begitu keras kepala? Sampai saat ini, kamu masih memikirkan untuk membantunya. Siluman sepertimu tergantung pada satu pohon. Terlalu merugi. Hidup siluman harus dinikmati. Bersenang-senang sehari adalah sehari. Sia-sia aku mengaku sebagai dokter yang menyelamatkan orang, menolong dunia. Aku bahkan tidak tahu penyakit apa yang diderita anak ini, tidak bisa mendiagnosis. Tuan Lin, bisakah kamu membantuku berayun lebih tinggi? Tuan Lin, tolong aku. Lihat, lihat, lihat. Lihat itu. Sangat bagus.
Ibu, mari kita lihat ke depan. Pelen. Anak kecil. Dr. Lin, apa yang kamu lakukan, Dr. Lin? Apa? Lepaskan. Aku hanya ingin memeriksa denyut nadinya. Dia terlihat sudah sembuh. Tapi dia jelas-jelas menderita penyakit mematikan. Kamu yang tidak bisa menyembuhkannya. Jangan mengutuk anakku karena keahlianmu yang buruk. Tapi, Tuan Lin. Nona Linglong, saya yang kurang ahli. Salah mendiagnosis penyakitnya. Bukan kamu yang salah. Ada yang aneh di sini. Ibu, ada yang memukulku. Berhenti. Liner, bangun. Ibu, dia memukulku. Dari mana datangnya wanita gila ini? Berani-beraninya memukul anakku. Dia sudah dikendalikan oleh roh jahat. Jika kamu tidak ingin dia benar-benar mati, serahkan dia padaku untuk diurus. Omong kosong siapapun. Cepat usir wanita gila ini. Baik. Nona Linglong, Dr. Lin, ternyata kamu bersamanya. Nyonya mengapa berkata begitu? Kamu masih berpura-pura bodoh, pasti karena kamu tidak bisa menyembuhkan penyakit anakku. Takut kami akan merusak reputasimu. Kamu menyuruh wanita gila ini menuduh anakku, bahkan menyebut-nyebut roh jahat. Kamu benar-benar bisa mengarang. Nona Linglong, apakah yang dia katakan benar? Saya tidak bisa menjelaskannya, tapi saya bisa membuktikannya padamu. Dia ingin memukulku lagi. Kamu masih berpura-pura. Sue Linglong, sudah cukup keributanmu. Saya tahu keahlian saya kurang. Tidak ada yang perlu malu. Saya tidak perlu kamu untuk hal kecil ini. Buat keributan tanpa alasan. Nyonya, saya benar-benar minta maaf. Pergi. Sue Linglong. Saya Lin Haoxuan, tidak butuh simpati murahanmu. Keyakinan saya adalah menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Jika kamu berbohong dan menyakiti orang demi saya hanya merasa diri saya ini sampah. Orang yang berbeda jalan tidak perlu bekerja sama. Haoxuan tidak. Kamu sendirian. Tidak minum, tidak minum, tidak minum. Tidak minum, saya minum sendiri. Kalian bertengkar. Nasib memang kejam. Ataukah kita memang berjodoh tapi tidak beruntung? Bukan cuma soal jodohkan, ayo saya ajak kamu hitung. Tidak. Kalau memang berjodoh, ngapain dihitung? Kalau tidak berjodoh, ngapain dihitung? Ayo pergi. Tidak masuk akal. Silin ini keterlaluannya. Sudah, jangan sedih lagi. Kamu lihat kan, saya sudah bilang tadi, manusia dan siluman berbeda jalan. Inilah yang memisahkan kalian. Hanya sesama kita yang bisa saling mengerti. Cium-cium. Jangan banyak bicara, jangan pikir saya tidak tahu niat kamu itu. Ada kesempatan langsung mau memecah belah.
pergi urus yang penting. Ayo. Gunung dan air seolah tak ada jalan. Di balik rimbun pohon ada desa. Apa maksudnya? Saya lihat dulu. Simpel artinya harfiah. Kasih tahu kamu jangan percaya penampilan luar. Harus percaya pada hati sendiri. Akhirnya dua orang baru bisa melewati rintangan berat. Dan bersatu bukan-bukan. Kenapa tanda kita sama? Saya dapat tanda buruk. Tanda buruk. Artinya harfiah juga kasih tahu kamu. Jangan percaya penampilan luar tapi. Sekarang dia bukan jodoh yang baik. Baru bisa ada jalan keluar. Saya duluan ya. Kamu mau kemana? Kamu siluman ini kenapa datang bikin onar, menyakiti orang tak bersalah? Saya cuma mau bantu dia. Saya rasa tidak lama lagi, dia akan mati karena kamu menghisap juanya. Sebenarnya dia memang sudah seharusnya mati. Sekarang biarkan dia hidup beberapa hari lagi. Ini bukan keputusanmu untuk dibuat. Kamu tidak bisa menghentikan kami. Cepat atau lambat kalian semua akan kami kendalikan. Apa yang kalian lakukan? Sebelumnya kamu tidak salah mendiagnosis. Dia hanya dikendalikan oleh roh jahat, jadi terlihat seperti sembuh. Nadinya semakin membaik. Mengapa ini terjadi? Jiwa roh jahat adalah obat langka di dunia. Setelah dia meminumnya, keadaannya akan segera stabil. Maka saya akan membuatkan obat lagi untuknya, untuk membantunya cepat pulih. Nona Linglong ini tentang saya. Tidak apa-apa. Hadiah apa yang bagus untuk diberikan kepada seorang gadis? Sepertinya Nona Linglong akan menjadi istri guru yang sah. Sudah lama saya menduganya. Lihatlah mereka satu ahli bela diri.
Satu ahli pengobatan sungguh pasangan yang cocok. Jangan terlalu optimis. Mereka berdua satu pemburu hantu. Satu hantu berusia ribuan tahun, siapa tahu bagaimana nantinya. Apakah kamu bisa bicara benar? Waktu itu saya bingung meminta petunjuk. Beruntung mendapat nasihat dari penjaga kuil, hati semakin tenang. Tidak melewatkan jodoh dengan Nona. Terima kasih atas petunjuknya. Ini adalah giok peninggalan ibuku. Dia berharap saya memberikannya kepada calon istri. Selama ini Nona Linglong yang selalu menyatakan cintanya kepada saya. Hari ini, saya juga menyiapkan kejutan untuk Nona Linglong. Pria ini kok begitu kuno. Lagi-lagi menggunakan cara ini. Nona Linglong, di kehidupan selanjutnya kamu adalah ulat bulu musim dingin. Saya ingin menjadi rumput musim panas. Menjagamu sepanjang hidup. Ini adalah tempat final kompetisi untuk memilih selir keluarga Lin. Malam ini akan dipilih beberapa wanita terbaik dari kalian semua untuk membentuk kelompok selir keluarga Lin, bertugas melahirkan keturunan bagi keluarga Lin. Sekarang mari kita lihat penampilan kalian. Apa aku terlihat cantik? Kamu lebih baik pergi ke Goryeo saja. Biarkan Bibi King memeriksa tubuh kalian. Dada datar sekali. Apa-apaan kamu, pantatmu terlalu rata. Tidak bisa duduk-duduk. Lihat wajah dan tubuh ini. Bahkan tidak secantik aku. Ju Qingdai, apa yang sedang kamu lakukan? Kakak. Apa mas kawin yang kuberikan padamu sudah memuaskan? Apa maksudmu sebenarnya? Cuma sedikit hadiah, kakak akan menikah. Aku sebagai adikmu, tidak punya hadiah berharga untuk diberikan. Hanya bisa mencarikan beberapa selir untuk menemanimu bermain. Mengapa kamu terus mencoba memperkeruh hubunganku dengan Tuan Muda Lin? Aku tidak. Aku hanya ingin kamu melihat siapa Lin Hao Xuan sebenarnya. Tuan Muda Lin adalah pria yang jujur dan tulus. Dia tak mungkin melakukan hal seperti itu. Barusan dia menyatakan cinta padamu dengan sombong. Sekarang dia malah bercanda dengan gadis lain. Benar-benar pria yang tulus ya. Apa benar seperti kata Qingdai? Kulitmu sangat putih tapi tanganmu dingin sekali. Apa ini? Gejala darah tersumbat dan aliran meridian terhambat. Apa artinya darah tersumbat? Penyakit ini bisa ringan atau berat. Jika ringan hanya akan menyebabkan nyeri perut dan sesak di dada. Seperti ini masih menakutkan? Yang lebih menakutkan ada di belakang. Jika berkembang menjadi penyakit kronis, ini akan membuat wajahmu kusam, bengkak dan gemuk, bahkan menua lebih cepat dari orang lain. Segitu parahnya? Kalau lebih parah lagi,
Ada kemungkinan besar akan berkembang menjadi stroke. Setengah hidupmu tergantung pada orang lain. Dokter Lin, tolong selamatkan aku. Begini, besok aku akan memberimu 2 ramuan obat Cina untuk dikonsumsi dan mengatur kondisi tubuhmu. Dokter Lin, besok aku akan datang menemuimu. Sampai jumpa semua. Saya sakit, saya tidak ikut, saya pulang dulu. Kalau begitu, bagaimana kalau Tuan Lin bantu saya juga? Saya duluan. Jangan buru-buru satu persatu. Saya Sue Linlong memang tidak salah lihat. Lin Haoshuan, saya pasti akan menikahimu. Tolong lihat saya dulu. Suamiku, ayo sini. Istriku. Suamiku, saya sangat kesepian dan hampa. Saya butuh dada yang kuat untuk dipeluk. Apakah kamu kerasukan? Saya akan memeriksa nadimu. Suamiku, jangan periksa nadi. Kita harus punya anak. Sakit sekali. Yang sakit itu saya. Suamiku, saya sudah menyiapkan hadiah untukmu. Tahan sebentar saja. Malam pengantin, kamu malah menyiksaku. Istriku, kamu tidak apa-apa. Lari sekali tidak bisa lari 2 kali. Lin, malam ini kamu akan merasakan kehebatan wangian pesona bunga persik. Kamu tidak apa-apa. Panas sekali. Pria. Malam yang panjang. Tidak bisa tidur. Sangat hampa. Sangat kesepian. Saya butuh kamu menemani saya. Apakah kamu sedang bergairah atau kerasukan? Gairah yang bercampur dengan kerasukan.
Suara apa itu? Jangan pedulikan suamiku. Kamu ngapain? Memadamkan api. Ayo kita lanjutkan. Lanjutkan. Baiklah. Nona Kingdai. Kamu tahu aku tidak suka Suiwan. Masih saja menggangguku. Apa kamu ingin nyawaku? Kakakmu benar-benar kejam. Itu salahmu sendiri. Dari awal kamu selalu memprovokasi hubunganku dengan suamiku. Bahkan saat pernikahan kamu masih berulah. Apa kamu pernah memikirkan perasaanku? Kamu bahkan tidak bertanya langsung main tunjuk. Apa kamu pernah memikirkan perasaanku? Kalau ada keberatan cepat kembali ke gunung. Menyebalkan. Tidak ada keberatan. Kakak jangan tinggalkan aku. Aku salah. Kalau kakak tidak memaafkan aku tidak akan melepaskan. Berhenti. Nona Linglong ini semua salahku. Jangan salahkan dia, aku pasti akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Hei, jangan asal bicara. Aku tidak asal bicara, aku pasti akan menikahimu. Diam kau siluman. Jangan sakiti siapa-siapa. Cepat bawa Kindai pergi. Nona Kingdai. Apa kamu baik-baik saja? Kakak minggir, aku harus menyelamatkan kakak. Dalam keadaanmu sekarang malah akan membebaninya. Kakak-kakak membutuhkanku. Nona Linglong sangat ahli, pasti tidak akan apa-apa. Yang terpenting sekarang adalah jaga dirimu sendiri. Minum obat dulu. Tidak tahu dari mana datangnya pendeta jelek itu. Harus memilih saat yang bahagia ini untuk berulah. Bahkan bilang kalian adalah siluman. Kamu tidak merasa kami adalah siluman. Gadis secantik ini. Meskipun siluman, aku akan merawatmu seumur hidup. Siapa kamu? Orang yang akan menangkapmu. Cepat tunjukkan wujud aslimu. Siapa yang berisik pagi-pagi begini? Jangan berkelahi, jangan berkelahi, jangan berkelahi. Suamiku, kamu memanggilnya apa? Muridku, kamu memanggilnya apa?
Istriku bukan siluman. Sungguh berat perjuanganmu. Bahkan rela berkorban besar demi membasmi siluman. Benarkan dia memang disukai semua orang, aku akan memperkenalkan kalian. Tenang saja, karena kamu sungguh-sungguh meminta bantuan gurumu. Gurumu pasti akan membantumu membasmi siluman ini. Keduanya saling melirik. Jangan-jangan ada hubungan terlarang. Guru, izinkan aku memperkenalkan ini. Apa yang guru lakukan? Karena gurumu sudah datang. Kamu tidak perlu lagi berpura-pura dengan siluman. Tenang, gurumu akan segera menangkapnya dengan mantra pengungkapan wujud. Guru. Pembasmi siluman. Aku tidak mencuri atau merampok. Aku hanya ingin bersama orang yang kucintai. Apakah itu salah? Kesalahanmu adalah terlahir sebagai siluman. Karena kamu sudah bersusah payah membentuk wujud manusia. Aku akan membimbingmu menjadi dewa, bukankah itu hal yang baik? Menjadi dewa. Kamu pikir aku tidak mau? Kamu memang hebat. Berhasil memecah belah hubungan kami. Kalau begitu, aku sudah tidak punya alasan untuk ragu lagi antara kamu yang mati atau aku. Ini adalah pedang pembasmi siluman yang dibuat dari minyak elang berusia ratusan tahun. Khusus untuk membasmi ular, serangga, tikus, dan semut. Setelah dinyalakan, tidak akan padam selama 7 hari 7 malam. Tapi melihat kondisimu, kamu tidak akan bertahan selama itu. Istriku. Istriku. Suamiku. Guru. Aku mohon lepaskan dia, guru. Bicara apa, cepat minggir. Guru. Istriku sebenarnya baik hati. Dia tidak berniat menyakiti siapapun. Mengenal orang tapi tidak mengenal hatinya. Siluman itu makhluk yang licik. Kebaikannya hanya untuk menipumu. Aku berjanji. Aku akan menjaganya dengan baik. Tidak akan ada niat menyakiti siapapun. Guru. Aku berjanji padamu. Mengapa kau tetap keras kepala? Meskipun dia adalah siluman, aku akan menjaganya seumur hidup. Kau akan menyesal nanti. Butir emas ular siluman 1000 tahun ini memang luar biasa. Jika aku menelan butir emas ini,
Bukankah aku akan langsung mendapat 1000 tahun kekuatan? Kau wanita gila. Kau sengaja merusak rencanaku bukan? Kau tunggu saja lain kali kita bertemu. Aku akan memukulmu sekali. Wanita gila sialan. Apa yang terjadi dengan istriku? Guru ini. Istriku. Terima kasih guru. Perasaanmu jodohmu. Seharusnya kau yang mengurusnya sendiri. Aku tidak seharusnya mengambil keputusan untukmu. Guru akan mengawal siluman rubah ini kembali ke pagoda. Sebelum pergi ada beberapa hal yang ingin kusampaikan. Silakan guru. Aturan di dunia ini. Selalu ada jalan untuk manusia dan jalan untuk siluman. Karena kau sudah memutuskan untuk hidup bersama siluman ular ini. Jangan takut menghadapi cobaan. Ini hutangku padanya. Tapi kau tahu dia adalah siluman ular. Benarkah tidak ada sedikit pun rasa takut di hatimu? Ayo pergi. Wanita gila. Tidak bisakah kau bersikap lembut padaku? Buter Emazyang Sedar di Tangan Malakau Rampas. Kau selalu bilang ingin menangkap siluman. Tapi kenapa kau begitu lembut pada ular putih itu? Hanya mengembalikan pada pemiliknya. Kau mencuri milik orang masih berani bicara. Aku juga tidak mau kita semua adalah siluman. Mengapa nasibnya begitu baik? Sementara aku tidak ada yang sayang dan cinta. Kalau kau sudah bertobat, pasti akan ada orang yang mau mencintaimu. Ayo pergi. Mau kemana? Kembali ke pagoda. Nenek. Lihatlah pasangan muda itu begitu mesra. Benar juga. Lihatlah mereka berjalan sambil bergandengan tangan. Kamu juga harus belajar. Kamu juga perlu belajar. Justru kamu yang harus belajar.